Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyo Haryanto, NIM 642308440 dari kelas 642A07. Hari ini kita akan berpresentasi tentang anti korupsi. Yang pertama, tindak pidana korupsi. Apa itu tindak pidana korupsi? Tindak pidana korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini biasanya melibatkan manipulasi sumber daya atau informasi yang dimiliki oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seringkali dengan mengorbankan kepentingan publik. Korupsi itu dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktik legal di banyak negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia sudah tidak asing dengan korupsi. Nah, untuk kali ini akan membahas sejarah korupsi di Indonesia, yaitu yang pertama pada era kolonial Belanda 1602 sampai 1945, yang kedua masa kemerdekaan dan Orde Lama 1945 sampai 1966, yang ketiga masa Orde Baru 1966 sampai 1998, yang keempat era reformasi yaitu 1998 sampai saat ini. Selanjutnya, era kolonial Belanda. Korupsi sudah menjadi bagian dari birokrasi VOC yang menguasai perdagangan pada saat itu di Nusantara, sering terlibat dalam praktik-praktik korupsi untuk memperkaya pejabat kolonial dan mitra lokal mereka. Para pejabat VOC seringkali menerima suap dan melakukan penggelapan aset yang mengakibatkan ketidakadilan dan penderitaan bagi penduduk pribumi saat itu. Yang kedua, awal kemerdekaan dan Orde Lama. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno saat itu, kondisi ekonomi yang sulit dan ketidakstabilan politik menyebabkan praktik korupsi meluas. Korupsi terjadi di berbagai sektor, terutama kalangan birokrat dan militer. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pada saat itu cukup berhasil, tetapi tidak semua. Hasilnya tidak signifikan karena sistem korup yang sangat mengakar kuat pada zaman dahulu. Yang ketiga, pada era Orde Baru, sistem patronase dan nepotisme yang sangat kuat membuat korupsi semakin meluas pada saat itu. Soeharto dan lingkaran dekatnya, pemerintah-pemerintah di sekitarnya, termasuk keluarga dan kroni-kroninya dituduh mengumpulkan kekayaan pribadi yang sangat besar melalui praktik-praktik korupsi pada saat itu. Pada masa saat itu, berbagai proyek besar dan program pemerintah yang seringkali menjadi ajang penyalahgunaan anggaran dan suap. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Dan selanjutnya pada era reformasi dan saat ini. Hingga saat ini, korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, namun berbagai upaya terus dilakukan untuk memperbaiki sistem dan memberantas korupsi saat ini. Salah satu upaya saat ini adalah pembentukan KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai salah satu lembaga penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lalu, apa sih sudut pandang hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia ini? Terdapat 3 undang-undang yang mengaturnya. Yang pertama menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang kedua menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan yang ketiga menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Rata-rata pada tahun 2001, karena pada tahun itu pemerintah sedang giat-giatnya untuk memberantas korupsi. Nah, sudut pandang hukum yang menjelaskan sebelumnya. Yang pertama menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang pertama yaitu terpidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Kemudian pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang pertama, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Yang kedua, memberi sesuatu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam masa jabatannya. Yang kedua, menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang kedua, dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan ya kemudian pidana denda paling sedikit yaitu 150 juta rupiah dan paling banyak yaitu 757 juta rupiah setiap orang yang pertama, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi keputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Yang kedua, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan dimaksud untuk mempengaruhi nasihat dan pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan. Yang ketiga yaitu menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang 3. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atas tugasnya dengan ketentuan sebagai yang pertama, yang dinilai 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang kedua, yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Selanjutnya,
Akar permasalahan dari tindak pidana korupsi, yaitu faktor-faktornya apa aja sih? Yang pertama, faktor sosial budaya. Di beberapa masyarakat, praktik korupsi telah menjadi bagian dari budaya mereka yang telah diterima sebagai sesuatu hal yang wajar. Kebiasaan memberikan hadiah atau uang pelicin sering dianggap normal. Karena itulah menjadi salah satu faktor dari akar permasalahan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah faktor penegakan hukum. Hukum yang tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak konsisten memberikan celah bagi pelaku korupsi untuk mengeksploitasi sistem hukum demi keuntungan pribadi. Ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten memperburuk masalah ini, membuat pelaku korupsi seringkali lolos dari hukuman yang setimpal. Dan selanjutnya yang ketiga adalah faktor ekonomi. Ini adalah faktor yang umumnya. Faktor umum, faktor utamanya. Gaji yang rendah dan insentif yang tidak memadai bagi pejabat publik dan pegawai negeri seringkali mendorong mereka untuk mencari pendapatan tambahan melalui cara-cara yang tidak sah, kotor, termasuk ini tindak pidana korupsi. Ketidakcukupan pendapatan ekonomi membuat mereka lebih rentan terhadap godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan finansial pribadi dan ataupun kelompok. Faktor selanjutnya adalah faktor politik. Sistem politik yang didasarkan pada patronase kolusi memperkuat korupsi saat ini. Politisi dan pejabat seringkali terlibat dalam pertukaran keuntungan pribadi ataupun kelompok dengan pihak-pihak tertentu untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya, menciptakan lingkungan di mana korupsi dianggap sebagai norma yang normal. Kemudian, strategi-strategi apa saja dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini? Yang pertama yaitu penguatan penegakan hukum. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus dilengkapi dengan pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus korupsi secara efektif. Pelatihan ini mencakup teknik investigasi, pengumpulan bukti, serta prosedur penuntutan yang harus untuk kasus korupsi. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan dan kesadaran publik. Pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah, yaitu memasukkan materi anti korupsi dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah atas atau kejuruan untuk membangun nilai-nilai integrasi sejak dini. Pendidikan ini harus menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan dikira dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah penguatan lembaga anti korupsi. Independen lembaga memastikan bahwa KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga sejenis beroperasi yang secara independen tanpa intervensi politik dalam menangani kasus pemberantasan korupsi. Independensi ini penting agar lembaga dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, tantangan-tantangan apa saja sih dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? Yang pertama adalah resistensi dari pelaku korupsi. Para pelaku korupsi sering memiliki kekuatan politik, ekonomi, atau sosial yang cukup besar sehingga mereka dapat melakukan perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang kedua, ketidakmampuan penegakan hukum. Ketidakmampuan atau kurangnya kemauan dalam penegakan hukum menjadi tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi saat ini. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sumber daya pelatihan yang tidak memadai atau keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik korupsi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah budaya korupsi yang melekat. Di beberapa masyarakat, korupsi telah menjadi bagian dari budaya sosial mereka yang dianggap sebagai hal yang wajar. Budaya ini menciptakan tekanan sosial yang kuat terhadap individu untuk terlibat dalam praktik korupsi dan sulit untuk mengubahnya karena sudah menjadi nilai dan norma dalam masyarakat. Yang selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat ini tentang bahaya korupsi dan peran mereka dalam mencegah menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat yang kurang teredukasi atau kurang akses informasi mungkin tidak menyadari dampak negatif korupsi terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu korupsi lintas batas. Korupsi seringkali melintasi batas-batas negara, melibatkan transaksi lintas negara, pencucian uang, dan penyembunyian aset di luar negeri. Upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih sulit ketika para pelaku korupsi menggunakan sistem keuangan internasional untuk menyembunyikannya dan membedakan kekayaan hasil korupsi mereka itu. Yang selanjutnya, kesimpulannya. Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi kehidupan bangsa saat ini, mulai dari sektor pemerintahan hingga maupun swasta. Praktik korupsi merajalela dan menghambat perkembangan serta kesejahteraan masyarakat. Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan segenap tenaga. Korupsi bukanlah sekadar masalah hukum, melainkan masalah moral dan etika. Dengan kerjasama dan kepemimpinan yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, kita bisa menciptakan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. Mari kita berjuang bersama demi masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.